masa aksi kriminalitas berupa penyerangan maupun pembunuhan sadis terus terjadi di sekitar kita. Ya, tak hanya terjadi di kota besar seperti Jakarta, namun juga merebak di kota-kota kecil yang seharusnya lebih nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan utama. Dalam 2 pekan terakhir, masyarakat tanah air digegerkan dengan sejumlah tindakan kriminal sadis di luar nalar dan tanpa pikir panjang. Ada orang-orang tertentu yang melakukan serangan brutal, bahkan nekat melakukan aksi pembunuhan di tempat umum. Di Demak, Jawa Tengah, seorang siswa madrasah aliyah membacok gurunya dengan sebilah arit saat jam pelajaran berlangsung. Alasan pelaku sederhana saja, ia sakit hati lantaran tak bisa ikut ulangan tengah semester. Pelaku untuk mendapatkan kepastian untuk melaksanakan ujian, namun tidak bisa. Sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya. Setelah masuk ruang kelas langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban. Beruntung nyawa sang guru bisa diselamatkan. Namun kejadian ini membuat banyak siswa mengalami trauma akibat mereka melihat kejadian pembacokan secara langsung. Peristiwa kriminal lain yang menghebohkan terjadi di Jakarta Timur. Di pos spion ujung landasan 24, yakni kawasan yang masuk ring 1 landasan udara Halim Perdana Kusuma, ditemukan jasad pemuda berusia 16 tahun dalam kondisi terbakar. Setelah aparat berwenang melakukan penyelidikan, diketahui bahwa korban adalah CRH, anak dari perwira tengah TNI Angkatan Udara. Korban juga tinggal dan bersekolah di sekolah menengah atas yang berada di dalam lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Hasil otopsi menyebutkan tubuh korban terbakar lebih dari 90%. Selain itu ditemukan 6 luka tusukan di tubuh korban. Hal ini diperkuat dengan penemuan sebilah pisau di lokasi kejadian. Yang lebih mengejutkan dan membuat ngeri, dari hasil penyelidikan juga terungkap bahwa CRH dibakar dalam keadaan masih hidup. Otopsi itu didapatkan bahwa terdapat luka bakar yang cukup luas, 91%. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap kerongkongan di jalan nafasnya, di sana didapatkan jelaga. Artinya saat terjadi kebakaran tersebut, kondisi masih hidup. Artinya asap itu sempat dihirup dia. Tapi selain itu ada luka benda tajam pada dada, agak bawah, jumlah 6 titik. Aksi kriminal brutal lainnya terjadi di area apartemen Central Park, Jakarta Barat. Seorang perempuan bernama Fresa Danella diserang orang tak dikenal saat hendak berangkat ke kantor. Sungguh pilu. Fresa Danella harus kehilangan nyawanya di tangan pelaku yang belakangan diketahui bernama Andi Handoyo. Pasca diamankan polisi, Andi Handoyo mengaku aksinya bukan dilatar belakangi dendam dan pelaku memilih korbannya secara acak. Dari keterangan saksi di tempat kejadian, pelaku memang kerap mondar-mandir di area Central Park tanpa tujuan yang jelas serta berperilaku aneh. Polisi pun melakukan tes pada kejiwaan pelaku. Lantas, apa yang mendasari seseorang bisa bertindak kriminal hingga di luar batas nalar? Jadi secara umum itu kejahatan dilakukan oleh seseorang apabila dia tidak bisa mencapai tujuannya dengan jalan yang normal atau dengan cara yang disepakati oleh masyarakat. Misal, kalau dia pengen banyak duit, harus kerja. Kalau dia pengen terkenal, mesti pintar, mesti cerdas, dan beberapa hal lain. Tapi mereka yang gagal untuk menempuh jalan yang umum itu, jalan yang memang disepakati oleh masyarakat, itu cenderung untuk melakukannya, mencapainya dengan tindakan kejahatan. Nah, ketika orang melakukan kejahatan, pertimbangan yang pertama, pertimbangan yang paling penting atau yang paling umum digunakan, itu mempertimbangkan resiko. Resiko tertangkap, resiko dihukum, resiko dipenjara gitu. Kalau mereka sekarang sudah berani melakukan secara terang-terangan tanpa rasa takut, itu diduga, kalau menurut pemahaman saya, karena mereka sudah nggak takut lagi dengan hukum.
masyarakat itu takut dengan penegak hukum, bukan dengan hukumnya. Jadi ketika tidak ada penegak hukum, tidak ada polisi, mereka berani. Tindakan kriminal sadis ini sukses membuat masyarakat menjadi semakin was-was. Kalau kita lihat fenomena sosial saat ini memang sangat brutal sekali ya, kita sebut dengan kebrutalan masyarakat. Tetapi itu sebagai suatu patologi sosial sebetulnya, karena masyarakat sedang mengalami sakit dari sisi sosial. Nah, terjadinya pergeseran dari tata kehidupan masyarakat, terjadinya perubahan karena pergeseran dari budaya-budaya.